Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami Gracia Hope Compassion Channel. Dan saudaraku, biarlah sukacita Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Mari kita mau memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebab nama Yesus adalah nama yang memberikan kemenangan. Mari kita mau senangkan Tuhan dengan pujian, menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Bapa, kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
mari kita katakan Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan biarlah kita lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia, untuk melimpahkan kekuatannya. Ya, bagi orang yang bersungguh-sungguh, yang sangat bersungguh-sungguh kepada Dia, Tuhan melimpahkan kekuatan dan kuasa-Nya. Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari yang indah ini, yang teduh ini, kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, menikmati baik-Mu yang kudus. Sucikanlah hati kami Tuhan, dan jangan biarkan hati kami mendua, tapi biarlah mata kami tertuju kepadamu dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami mau menerima pengurapan-Mu Tuhan. Kami tidak mau menjadi Kristen yang sia-sia, kami mau menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Tidak mau malu akan Injil, sebab Tuhan akan malu dengan kami kalau kami malu akan Engkau. Bapak terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau kuatkan dan teguhkan kami. Isi lagi kami Tuhan dengan pengurapan yang baru. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal ini memang telah kamu turuti. Tapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Demikian penyampaian dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menuliskan 2 surat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Nah saudara yang diberkati, kota ini adalah kota yang adalah kota ibu kotanya dari Makedonia, yaitu sebuah provinsi yang ada di Kekaisaran Romawi. Bangsa Romawi menjajah bangsa Yahudi. Tetapi bangsa Romawi itu orang-orang Yahudi juga banyak yang tinggal di sana. Dan orang-orang Yahudi yang dia berdiaspora ke Romawi, ada yang membawa keyakinannya ke Yahudiannya, dan ada juga yang menjadi orang-orang percaya di sana oleh karena mereka diinjili oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus merupakan pendiri jemaat yang ada di Tesalonika, khususnya setelah ia meninggalkan kota yang dimana dia di Filipi, saudara. Di Filipi itu dia menuliskan suratnya yang kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu ya, suatu surat yang sungguh luar biasa yang mereka jemaat di Filipi itu diteguhkan oleh karena kesaksiannya ketika dia menulis surat dari penjara. Nah, saudara yang berkati, ada orang-orang Yahudi yang di Makedonia itu, yaitu salah satu provinsi di Kekaisaran Romawi. Nah, ibu kotanya ini Tesalonika. Ada orang-orang Yahudi yang ada di sana dan mereka iri hati kepada Paulus. Mungkin sesama orang Yahudi mereka berpikir, masa cuma Paulus aja yang dipakai secara luar biasa. Kami juga bangsa Yahudi punya keturunan juga yang mungkin mengenal Tuhan, dan kemudian apa bedanya kita dengan Paulus? Sama seperti Miriam dan Harun iri hati terhadap Musa, apa bedanya? Kita sama-sama dipakai Tuhan. Kenapa dia lebih populer dan lain sebagainya? Saudara, iri hati ini membusukkan Tuhan. Orang-orang Yahudi yang iri hati kepada Paulus, dia menentang usaha Paulus untuk memberitakan ajaran Kristen kepada orang-orang yang non-Yahudi. Nah saudara, mereka marah karena orang-orang Yahudi itu, orang-orang yang non-Yahudi, yaitu orang-orang yang berkebangsaan asing atau orang Romawi itu sendiri, karena Tesalonika ini adalah provinsi yang ada di tengah-tengah Kekaisaran Romawi. Mereka iri hati karena Paulus itu berusaha untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Nah saudara, kemudian ketika Paulus meninggalkan Tesalonika, dia pergi ke Berea. Setibanya di kota Korintus, lalu seorang muridnya yang bernama Timotius dan rekan-rekannya yang lain menulis surat kepada Rasul Paulus. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi pelayanan dari Rasul Paulus ini, dia menginjil dari satu kota ke kota yang lain. Di kota di mana dia pernah injili, dia bangun gereja. Jadi dia memang apostolik, pelayanan apostolik. Dia mendirikan pelayanan, dia muridkan Timotius, dan dia muridkan murid-murid yang lain. Kemudian mereka meneruskan
pelayanan, penggembalaan di Tesalonika. Nah, ketika mereka mulai mendapatkan kesulitan karena intimidasi-intimidasi dari bangsa Yahudi yang iri hati terhadap pekerjaan roh yang dikerjakan oleh Paulus yang dia tinggalkan kepada murid-muridnya yang bernama Timotius dan lain-lain, saudara, mereka terintimidasi, Timotius terintimidasi dan kemudian dia menulis surat kepada Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus pun menyurati jemaat Tesalonika. Jadi saudaraku, surat-surat Paulus adalah surat-surat penggembalaan. Surat-surat Paulus adalah surat-surat yang menunjukkan kepeduliannya, belas kasihannya kepada jemaat yang didirikannya, dibangunnya, kemudian dia tinggalkan oleh karena dia harus pergi ke Korintus. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa dahsyatnya suatu pelayanan yang didirikan atas dasar kasih dan belas kasihan Tuhan. Itu merupakan ciri-ciri pelayanan Kristus. Yaitu ciri-ciri pelayanan Kristus, dia peduli, dia care dengan jemaat yang dia bina, dia didik. Dan saudara, itulah yang menjadi hatinya Paulus. Oleh sebab itu Rasul Paulus menuliskan banyak surat, banyak kitab suci. Dari 27 kitab suci, Paulus menulis mayoritas diantaranya karena surat-surat yang dia kirim adalah surat-surat untuk menggembalakan jemaat yang ada di Tesalonika, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan di Roma. Saudara, luar biasa sekali saudara. Bahkan disinyalir juga Ibrani merupakan tulisan dari Rasul Paulus. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sudah mengingatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Untuk mereka, ada juga jemaat yang ada di Tesalonika mempertanyakan tentang kapan Yesus datang, apakah mereka akan nanti, kalau mereka mati, mereka akan nanti bersama-sama dengan saudara mereka yang telah meninggalkan mereka terlebih dahulu dalam Kristus. Jadi saudara, tujuan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini adalah untuk menguatkan jemaat yang ada di Tesalonika. Dan kemudian saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan dia juga mengingatkan untuk jemaat yang ada di Tesalonika, khususnya yang Yahudi ataupun non-Yahudi, terlebih khusus non-Yahudi yang ada di sana, karena mereka perlu sekali mendapatkan dasar-dasar iman. Dia ingatkan, hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Dan kalau hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam hari, maka mereka dihimbau untuk sungguh-sungguh hidup di dalam terang. Karena mereka yang di dalam Tuhan itu adalah anak-anak terang, bukan anak-anak dalam kegelapan. Jadi saudara, ketika jemaat Tesalonika ini digoyahkan, diintimidasi oleh bangsa Yahudi sendiri, maka Rasul Paulus menulis surat ini untuk menguatkan iman mereka. Keraguan-raguan membuat iman seseorang itu goyah. Dan Rasul Paulus berkata, tinggal di dalam terang. Hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Jangan kamu main-main, tapi lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita percaya bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua? Kalau kita percaya kepada Injil, kita akan percaya bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua. Waktu Yesus naik ke surga, dia berkata begini kepada murid-muridnya, sama sebagaimana engkau melihat aku naik ke surga, juga orang-orang percaya, anak-anak Tuhan akan melihat bahwa aku juga akan menjejakkan kaki di atas bukit ini sama seperti aku naik. Artinya saudara, ketika Tuhan berpesan pada pesan yang terakhir tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, itu bukan persoalan main-main. Ketika Tuhan mengatakan bahwa dia akan datang pada kali yang kedua, nah saudaraku yang diberkati, dia suruh kita menanti. Dan orang yang menanti-nantikan, dia akan mendapatkan. Ada 500-an murid Yesus, tetapi yang 380 kemana? Yang menunggu di loteng Yerusalem ketika Tuhan memerintahkan, nantikan roh yang akan kuberikan kepadamu, hanya 120 orang. Jadi hanya sepertiga, kurang lebih sepertiga yang tinggal ada di sana. Kurang dari sepertiga ya saudara, kurang dari sepertiga. Seperempat, maaf. 125 kan seperempat dari 500. Ya, seperempat orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi saudara, di dalam momen menantikan Roh Kudus pada hari Pentakosta, mereka tidak tahu, Tuhan tidak pernah bilang, nanti pada hari Pentakosta ya, saya akan datang. Dan itu adalah hari Pentakosta yang raya, saudara. Di mana ada bangsa-bangsa lain dari Frigia dan lain sebagainya, Mesopotamia, mereka datang ke sana. Dan kemudian mereka melihat secara langsung bahwa Roh Tuhan seperti lidah-lidah api turun di atas kehidupan mereka. Saudara, jikalau Tuhan datang, hari
hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri tanpa informasi, tanpa prediksi. Tetapi saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan setia, bisa tiba-tiba turun seperti lidah-lidah api, seperti mereka menantikan di loteng Yerusalem. Tuhan gak bilang-bilang. Karena mereka setia menunggu, mereka tidak meninggalkan pos mereka mendapatkannya. Demikian pula hari Tuhan, ketika datang seperti pencuri, ketika Tuhan bilang nantikan, maka tugas kita adalah menantikan. Caranya bagaimana? Tuhan tidak mau tahu. Caranya bagaimana? Jaga iman, jaga imun, jaga amen. Ya, saudaraku yang diberkati, kelima anak darah yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh, ke-10-10-nya pernah ngantuk. Ya, 5-5-nya pernah ngantuk. Tapi kemudian yang menjadi pemenang adalah orang yang masih memegang minyak persediaan. Jadi saudara, kalau saudara mau berdoa sebagaimana engkau berjalan 2 mil. Artinya engkau berjalan lebih jauh daripada yang engkau butuhkan. Engkau berdoa jauh lebih banyak daripada yang engkau doakan, supaya engkau ada persediaan minyak. Demikian cara engkau menanti-nantikan Tuhan pada waktu Dia datang pada kali yang kedua, engkau masih memiliki minyak. Jangan engkau berdoa pas-pasan, hanya untuk mencapai kebutuhan, dan setelah itu engkau tidak punya minyak lagi. Saudara, kalau engkau mau punya minyak di dalam kehidupanmu, berdoa lebih banyak, lebih tangguh, lebih luar biasa daripada sekedar berdoa untuk kebutuhan, maka engkau akan memiliki persediaan minyak. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan, baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Hari ini saya akan merenungkan firman Tuhan bersama dengan saudara dengan judul firman Tuhan, hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari, tanpa permisi, tanpa bilang-bilang, tanpa ada informasi tanggal, waktu, jam kapan. Yang Tuhan mau adalah engkau menanti di sana. Kalau aku datang, engkau ada di sana. Amin. Latar belakang penulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yaitu untuk memberi dorongan keteguhan tentang iman dan kasih mereka untuk jemaat yang ada di daerah itu yang mayoritas non-Yahudi. Lalu Paulus mengingatkan mereka tentang hidupnya sendiri waktu ia masih berada di tengah-tengah jemaat Tesalonika, waktu dia masih menggembalakan mereka. Dia mengingatkan, ingat akan masa lalu mereka pernah bersama-sama dan mereka mengalami lawatan Tuhan. Jadi memang Paulus ini adalah seorang yang menimbulkan kesan yang mendalam bagi jiwa yang dia layani di sana, penuh kasih karunia. Dan saudara, Tuhan menyatakan kemuliaannya lewat pelayanan yang penuh dengan belas kasihan. Yang ketiga, Paulus pun menjawab pertanyaan mereka tentang kembalinya Kristus datang ke dunia. Banyak pertanyaan mereka tentang bagaimana Kristus akan datang atau tidak. Dan apakah orang yang telah mendahului mati itu akan bertemu kembali atau tidak. Tuhan katakan, engkau yang saudaramu yang lebih dahulu itu tidak akan mendahului engkau. Ketika dia mati, engkau akan sama-sama terangkat. Paulus pun menasihati mereka supaya terus bekerja dengan tenang. Bekerja dengan tenang, bekerja dengan normal, bekerja dengan bijaksana, sambil ya hidup sehari-hari bersama dengan keluarga dan terus beribadah. Sambil jangan lupa untuk menantikan kedatangan Kristus dengan penuh ketekunan dan penuh pengharapan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, nantikanlah Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan. 1 Tesalonika 4. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Amin. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada Allah. Ingat baik-baik di ayat yang ke-7 ini, saudara. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepadamu. 2 Korintus 3 ayat 16 berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, barang siapa membinasakan bait Roh Kudus, Tuhan juga akan membinasakannya. Saudaraku, tubuhmu adalah tubuh yang kudus,
yang ada Roh Kudus berdiam di dalam kamu. Bayangkan, Roh yang kudus berdiam di dalam kamu, dan ketika manusia berbuat cabul, bagaimana tidak hormatnya dia terhadap Roh Tuhan yang berdiam di dalam tubuhnya. Saudara, karena itu siapa menolak kebenaran firman ini, dia bukan menolak manusia, melainkan dia sedang menolak Allah. Dia sedang menyingkirkan Allah dari dalam baitnya yang kudus. Saudara, kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang pertama, ini garis bawahi baik-baik. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup. Artinya tanda seru wajib. Harus hidup berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tapi yang kamu turuti ini lebih bersungguh-sungguh lagi. Lebih tekun lagi, lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi, lebih lagi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan saudara, kehendak Allah yaitu adalah satu, pengudusan. Pengudusan ini dikatakan jangan berbuat cabul. Jadi harus menjauhi percabulan. Nah, karena jemaat yang di Tesalonika, Makedonia atau Romawi itu latar belakang mereka itu banyak penyembahan berhala, banyak penyembahan kepada dewa-dewa, dan banyak penyembahan kepada dewa-dewa itu yang membuat mereka melakukan hubungan yang bebas. Dan saudara, ketika seorang jatuh di dalam dosa percabulan, dia telah berdosa kepada tubuhnya sendiri. Dan bukan kepada tubuhnya sendiri, tetapi Roh Allah yang berdiam di dalam dia. Saudara, tidak mudah untuk mendidik seorang yang baru bertobat, yang pernah mengalami keterikatan di dalam dosa percabulan. Lalu kemudian dia mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pola hidupnya itu adalah jatuh bangun di dalam dosa percabulan. Dan tidak mudah, saudara. Hanya orang-orang yang menghormati kudusnya Roh Tuhan di dalam dirinya yang akan meninggalkan dosa percabulan itu. Nah, saudara, orang yang memuliakan Roh Tuhan, orang yang meninggikan Roh Tuhan, dia tidak akan merusak tubuhnya sebagai bait Roh Kudus. Nah, saudara, perhatikanlah keadaanmu. Jikalau engkau adalah anak-anak kerajaan, tapi masih jatuh bangun di dalam kehidupan percabulan, itu sebabnya firman Tuhan katakan, makanya cari istri untuk dirimu sendiri, supaya engkau dikuasai di dalam Tuhan, bukan dalam keinginan hawa nafsu. Ketika ngobrol dengan bapak-bapak, dengan om-om, mereka ngomongnya tentang perempuan-perempuan muda. Yang ada di otak mereka adalah tentang perempuan-perempuan muda. Bagaimana ketertarikan mereka, bagaimana mereka menginginkan perempuan-perempuan itu padahal mereka sudah mempunyai istri. Itu adalah percabulan. Sebab firman Tuhan katakan, barang siapa mengingini seorang perempuan, di dalam hatinya dia sudah berbuat zina. Nah, saudara, bapak-bapak yang masih menginginkan wanita dari mulutnya, dari matanya, dari sekedar engkau guyonan-guyonan, bahkan firman Tuhan katakan yang kemarin kita sudah renungkan, bahkan menyebutnya sekalipun dari mulutmu, itu tidak benar. Nah, saudara, jauhi percabulan. Perkataan ini tegas, perkataan ini keras. Apa itu pengudusan? Yaitu engkau tidak terjebak di dalam dosa percabulan. Apa itu pengudusan? Engkau tidak terjebak di dalam perjinahan rohani. Apa itu percabulan? Engkau tidak terjebak di dalam mendua hati terhadap keinginan Bapa. Nah, saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Orang yang hidup dalam kekudusan pasti dihormati, bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi saudaraku, kelahiran baru merupakan tanda orang yang sudah menerima Yesus. Dan orang yang sudah menerima Yesus dipimpin oleh Roh Allah. Dan orang yang dipimpin Roh Allah, tubuhnya dipenuhi dengan tubuhnya adalah bait Roh Kudus yang dipenuhi Roh Allah. Dan jika Roh Allah berdiam di dalam kehidupan kita, kita pasti harus menjauhi percabulan. Dan saudaraku, jikalau siapapun menolak firman ini, dia menolak Roh-Nya yang kudus. Mari kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dikatakan juga selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Wow, ayat ini luar biasa, saudara. Di mana-mana di seluruh dunia, kematian adalah hal yang menakutkan. Karena manusia yang tidak mengenal Allah, dia tahu bahwa ketika mati itu dosa yang mengikat kehidupannya. Itu orang, ada banyak ukuran orang mempercayai tentang kematian. Bahwa kematian mereka akan bereinkarnasi. Kematian itu merupakan akhir dari segalanya. Kematian itu berarti perpisahan kekal dengan orang yang mereka cintai. Dan kematian itu adalah akhir dari segala-galanya. Bukan seperti iman orang percaya.
Karena kita percaya bahwa setelah kematian ada kehidupan yang kekal. Sementara orang yang tidak mengenal Allah, mereka tahu bahwa kematian itu kalau tidak berinkarnasi, mungkin kita kalau kita baik, kita menjadi manusia lagi, kalau kita buruk kita menjadi kucing atau tikus. Nah saudara, itu ada kepercayaan yang mempercayai begitu. Tapi iman kekristenan bukan seperti itu. Iman kekristenan adalah ketika seorang meninggal dan dia percaya pada Yesus. Nah, dalam ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Jadi jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat yang khawatir tentang saudara mereka yang meninggal dunia, orang tua mereka yang meninggal dunia. Nanti mereka kemana? Kita nggak akan ketemu lagi dengan mereka. Nah, iman ini, Rasul Paulus mengingatkan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal, sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataannya. Amin. Saudara, kita punya alasan untuk bermegah bahwa kematian yang ada bukanlah sesuatu yang untuk selamanya. Bagi kita yang di dalam Tuhan, kita akan ketemu dengan orang-orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan dan kita akan diangkat bersama-sama. Nah saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Yesus menyelamatkan. Amin. Kita percaya kita akan terangkat rapture di dalam Tuhan. 1 Tesalonika 5. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Itu sebabnya saudara jaga iman kita. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah anak-anak orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur pada waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita. Entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang kamu lakukan. Saudara, hari Tuhan itu tidak perlu dituliskan kepada kita tanggal berapa, mau apa, dan bagaimana. Karena yang paling penting adalah anak-anak Tuhan menantikan Tuhan. Dan kita hidup sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang itu tidak takut, tidak ada yang disembunyikan. Amin. Itu harapan kita di dalam Tuhan, supaya kita tetap terangkat rapture bersama dengan saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu meninggal dunia di dalam Kristus. Akhirnya saudara, kita simpulkan, hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, firman Tuhan katakan seperti dalam 1 Tesalonika 4. Mari hidup berkenan kepadanya, lebih bersungguh-sungguh lagi. Yang ketiga, hidup di dalam pengudusan. Jauhi percabulan, jauhi hawa nafsu, tinggallah di dalam Tuhan. Yang keempat, berpengharapan akan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Yang kelima, hidup sebagai anak-anak terang. Dan yang keenam, berjaga-jagalah dan sadar. Maka saudara, kita akan menjadi orang-orang yang tidak takut akan hari Tuhan. Karena apa? Kalau hidup kita berkenan, mau takut apa? Tiba-tiba Hakim Agung itu datang, tidak ada yang kita sembunyikan, tidak ada sesuatu yang lain, saudara, dan dia menebus kita. Dan saudara, orang yang bersungguh-sungguh hati itu kan diberikan kekuatan. Kalau kita hidup dalam pengudusan, kita nggak akan takut berhadapan dengan kursi pengadilan Kristus. Dan kalau kita berpengharapan akan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, ini yang Tuhan cari-cari. Anak-anak kerajaan yang menantikan dia. Dan kalau kita hidup sebagai anak-anak terang, kita tidak tinggal di dalam kegelapan, maka kasih Tuhan akan membawa kita di dalam pengudusan setiap hari. Dan saudara, yang paling penting, berjaga-jagalah dan sadar. Jangan tiba-tiba kita sudah terhanyut, kita sudah terbawa dengan pergaulan, kita nggak sadar, saudara. Kita harus berjaga-jaga dan sadar bahwa
Kita itu adalah anak-anak terang, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak terang. Makanya kita akan berjalan dengan penuh hikmat. Saya akan bacakan kembali ayat ini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, keep this on your mind. Keep this on your mind. Bahwa Tuhan punya tujuan mengangkat kita di awan-awan permai. Jadi saudara jangan terlena. Makanya harus berjaga-jaga dan sadar. Jangan terlena dengan pencapaian-pencapaian dunia. Oh, dunia ini sangat jahat, saudara. Makanya firman Tuhan katakan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saudara akan melewati Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu seperti, kok cepat sekali ya saudara. Bayangkan kita baru merayakan Natal, baru merayakan Tahun Baru. Ini sudah bulan Maret, saudara. Tanggal 1 Maret. Saudara bayangkan betapa cepatnya waktu berlalu. Bukan karena 24 jam itu jamnya lebih cepat berputar. Enggak. Tapi hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Diisi dengan keinginan, diisi dengan kemauan, diisi dengan target-target, diisi dengan pencapaian yang sebetulnya itu semua kita akan tinggalkan di dunia ini. Yang kita akan bawa yaitu roh kita. Roh kita, apakah roh yang dikuduskan oleh Tuhan atau tidak? Nah, saudara, kalau kita termindset bahwa kita hidup untuk pengejaran bayar cicilan, saya harus mengejar bulan depan karena saya harus dapat gaji untuk membayar cicilan. Nah, saudara sudah terikat dengan roh dunia ini. Mari saudara, jangan lupakan, keep on your mind bahwa kita yang saat ini masih hidup akan bersama-sama dengan mereka untuk menyongsong Tuhan pada kedatangan pada kali yang kedua. Karena Tuhan sudah berjanji, sebagaimana engkau melihat aku terangkat pada hari ini, engkau juga akan melihat aku turun ke dunia ini. Amin saudara, keep this on your mind bahwa kita adalah orang yang menantikan Tuhan. Makanya berjaga-jaga, waspada, lebih bersungguh-sungguh lagi, dan nantikan Tuhan. Jaga rohmu, jauhi percabulan. Tuhan memberkati. Bapa di surga, Engkau yang menguduskan kami dengan firman-Mu, terpujilah nama Tuhan. Bapa, diberkatilah orang yang datang atas nama Tuhan. Diberkatilah mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Diberkatilah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan. Diberkatilah mereka yang bertumbuh di dalam mengenalkan Allah, dimuridkan, dibaharui dan dikuasai oleh belas kasihan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan yang membaharui kami dengan kekuatan kuasa-Nya, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mohon pengurapan yang baru. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari kami dengan pengurapan yang baru. Tuhan membawakan ke dalam pengudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kami semakin serupa dengan Kristus menurut gambar kaliknya. Bapa, dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu, firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami menyambut Tuhan Roh Suci di dalam kehidupan kami yang menguduskan kami, menyucikan kami, sehingga kami menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati dan melindungi dan menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini hingga Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara, diberkatilah engkau pada pagi hari ini. Tuhan Yesus membawa engkau ke dalam pengenalan yang lebih lagi. Shalom and God bless you.